Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Mitsubishi Xpander Cross Kasta Sultan yang warna hitam. Kita bahas lagi mobil ini. Mobil ini adalah mobil low SUV yang paling menarik menurut saya di antara pesaingnya. Ada Toyota Rush, lalu kemudian ada Daihatsu Terios, lalu kemudian ada Suzuki XL7, lalu kemudian ada apa lagi ya? Untuk mobil-mobil low SUV, bahkan bersaing dengan Toyota All New Veloz juga kalau nggak salah. Yang mana All New Veloz itu kalau kita lihat ya ala SUV dapat, ala MPV dapat, jadi dia middle gitu. Tapi ya it's okay, mungkin sekasta dengan mobil inilah kalau misalkan kita mau samakan. Dan mobil ini adalah mobil yang super nyaman dan super gagah. Itu bisa kelihatan dari desainnya. Nggak cuma yang warna hitam, ada yang warna grey juga dan ada yang warna putih juga. Kalau kalian tertarik dengan salah satu mobil yang ada di sini, hubungi kontak kita di deskripsi. Tinggal klik link WA yang kita pasang di deskripsi, maka direct akan komunikasi melalui WA dengan kita. Dan buat kalian yang baru ketemu channel kita, jangan lupa pojokan sebelah kanan bawah tombol subscribe, gambar jempol ke atas, serta tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin kalian tanyakan, tambahkan. Dan bagikan video kita kemana-mana gratis melalui media sosial kalian atau melalui apapun, biar yang lain dapat informasi mengenai update informasi otomotif khususnya mobil Mitsubishi dan mobil-mobil lainnya juga yang kita bahas di sini. Oh ya, by the way, kalau misalkan kalian butuh spare part juga, kalian bisa cek link kita di deskripsi. Di situ ada link Tokopedia kita untuk kalian yang menginginkan spare part original gitu. Nah, untuk Mitsubishi Xpander Cross Premium yang warna hitam, setidaknya depan kita ada 3. Warna putih juga banyak, dan sekarang lagi stoknya bejibun ya, lagi stoknya banjir. Stoknya lagi banjir untuk Mitsubishi Xpander Cross yang premium package. Dan untuk Xpander Cross premium package ini, itu dipasarkan di angka Rp329.500.000. Buat kalian yang ada di Sulawesi Selatan, harganya seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi buat kalian yang ada di Jabodetabek, bisa hubungi kontak kita untuk harga yang ada di sana. Dan seluruh wilayah Indonesia Timur, Kendari, Papua, Nusa Tenggara, Ambon, Palu, Manado, Gorontalo, dan lain-lainnya, bisa hubungi kontak kita di deskripsi. Karena harga untuk daerah sana, kalau kalian mau pengambilan di sana juga boleh, tinggal hubungi kontak kita di deskripsi untuk kita informasikan harga di masing-masing daerahnya, tanpa kalian harus capek-capek kesana kemari keluar rumah untuk sekedar mendapatkan informasi. Bisa sharing dengan kita langsung. Nah, untuk mobil ini warna hitam itu selalu kelihatan garang dan kelihatan maco untuk mobil-mobil Mitsubishi. Termasuk mobil-mobil yang lainnya kelihatan cool, kelihatan garang. Apalagi Mitsubishi Xpander Cross ini. Mitsubishi Xpander Cross ini dengan bentuk dynamic shield yang kalau misalkan kita hadap-hadapan, karena dia bentuknya lebih nggak lonjong. Kalau si Xpander Ultimate di sana kan lonjong. Jadi kalau kita lihat dari sini itu kelihatan sangat lebar. Kelihatan sangat lebar. Apalagi kalau misalkan kita lihat di bagian samping ada over fender, itu membuat mobil ini jadi kelihatan lebih lebar lagi. Nah, coba diperhatikan bosku. Dengan bentuk wajah atau fascia kayak gini, menurut kalian gimana mobil ini? Keren apa enggak? Keren apa enggak? Keren apa enggak? Keren apa enggak? Tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah. Menurut kalian, atau tuliskan pandangan kalian di kolom komentar yang ada di bawah mengenai wajah mobil ini. Nah, apalagi dengan facelift terakhir daripada Mitsubishi Xpander Cross, itu di bagian grillnya itu dibuat warna hitam, sehingga memang nuansa hitam, nuansa full black yang ada di mobil ini tuh lebih kelihatan. Sekalipun kalau kita lihat untuk garis dynamic shieldnya dengan front undergarnish yang ada di bawah masih menggunakan warna selain warna hitam, di bawah warna silver. Garis dynamic shieldnya itu masih menggunakan warna chrome, tapi dengan lampu yang masih menggunakan lampu yang lama juga, yang dulu pernah dipakai di Mitsubishi Xpander juga sebelum facelift terbaru. Tapi memang garis dynamic shield antara Xpander Cross dengan Xpander itu beda. Saya paling suka di Xpander Cross itu adalah si front undergarnish yang ada di bawah yang warna silver itu kelihatan sangat kelihatan gagah, jadi minimalis dan gagah dengan bentuk yang mengotak-mengotak kayak gitu, mirip dengan yang ada di Delica, yang membuat mobil ini jadi kelihatan sporty sekali kalau kita lihat. Dan termasuk di bagian atas ada hood emblem Xpander Cross yang menjadi bawaan atau paket. Makanya premium package, karena ada beberapa paket yang sudah menjadi bawaan mobil yang tanpa kita keluar effort lagi, tanpa kita butuh tenaga atau uang lagi untuk menambahkan aksesorisnya sendiri, mencari partsnya dan seterusnya. Ini sudah sepaket dengan mobilnya pada saat kita beli dari awal. Nggak ada kamera depannya so far untuk mobil ini, dimensinya nggak begitu besar untuk membutuhkan kamera depan, bahkan sensor depan, karena
menurut saya sudah sangat luas penglihatan untuk kita melihat sisi depan dengan visibility yang luas di bagian kaca dan kiri kanannya juga. Dan ini untuk yang warna hitam ini, dia hood emblemnya dibuat warna chrome kayak gini. Nah, dibuat dengan warna chrome. Kalau yang mobilnya warna putih, kalau nggak salah, hood emblemnya dia dibuat dengan warna hitam. Jadi enak juga, tetap enak kelihatannya. Nah, terus kalau kita ke samping, memang sekarang hal yang menurut saya kelihatan unik adalah si bagian over fendernya ini. Kalau kita lihat dari samping memang kelihatan sangat garang ya. Nah, coba perhatikan dari samping kayak gini. Nah, dengan adanya over fender ini membuat mobil ini jadi kelihatan berkarakter maco, berkarakter yang gagah memang kalau kita lihat dari samping, termasuk yang ada di belakang. Cuman memang tambahan over fender ini membuat bannya offsetnya kelihatan keluar, jadi kelihatan malah ngepot masuk ke dalam, jadi kelihatan cungkring, kelihatan kurang kokoh. Tapi sebenarnya secara hitungan teknis mobil ini tetap kokoh karena pastinya sudah dilakukan R&D untuk ketangguhannya pada saat dilakukan akselerasi atau dilakukan mengemudi dengan zigzag kayak gitu. Nah, selain over fendernya, di bagian bawah ini side skirtnya juga yang menambah nuansa maco atau nuansa gagah yang ada di mobil ini. Apalagi yang ada di bawah, andaikan dia dibikin full black, itu akan kelihatan lebih maco lagi. Tapi ini dibikin warna silver, it's okay juga, nggak ada masalah. Kelihatan garang juga kalau kita lihat. Kalau kalian nggak suka selera, tinggal dicat lagi. Kalau misalkan kalian mau atau di stikerin, itu tergantung. Untuk depannya dia udah pakai rem cakram ya, rem cakram atau disc brake yang tentu kepakemannya lebih dapat. Lalu kemudian untuk membuang panas dari pengereman juga lebih cepat. Kalau yang ada di belakang dia masih pakai rem tromol, it's okay, rem tromol juga oke. Dan selama ini beberapa kali kita pakai Mitsubishi Expander Cross untuk performa pengeremannya juga lumayan oke, nggak ada masalah. Nah, apalagi kalau kita lihat dari sini, yang putih itu kelihatan lebih kentara lagi ya, yang putih yang ada di sini. Yang putih ini kalau kita lihat, ini kan over fendernya dia agak membulat, sementara untuk fender bodinya mobil ini agak mengotak di bagian atasnya. Kalau dia sama-sama mengotak akan lebih gagah lagi. Nah, ini sedikit membulat untuk yang fender over fendernya yang ada di luar. Nah, kalau kita lihat dari sisi belakang kayak gini, menurut kalian gimana, bos? Kalau menurut saya memang kelihatan kompak sekali nih mobil. Dari depan kelihatan nggak begitu panjang, di belakang juga nggak begitu panjang, nggak sama dengan Mitsubishi Expander yang kelihatan agak pipih, kelihatannya agak pipih dan panjang. Ini kelihatan agak pendek dan tinggi. Jadi memang nuansa SUV dapat, apalagi ada tambahan roof rail yang ada di atas, yang ini bisa ditambahkan rack atau bisa ditambahkan rak. Bisa ditambahkan rak, nggak salah bisa muat 20 kg untuk yang ada di atas ya. Setidaknya misalkan di bagian dalam kita full orang, barangnya butuh taruh di luar, tinggal ditaruh di atas sini. Atau pakai roof box, itu bisa juga dipakai ditaruh di atas, dan itu juga membuat mobilnya jadi kelihatan lebih gagah lagi. Cuman kalau misalkan kalian masuk ke suatu terowongan yang tingginya terbatas ya hati-hati juga. Nah, itu. Terus kalau kita lihat di bagian sekeliling, memang dengan adanya side body over fender mengelilingi mobil ini jadi kelihatan lebih gagah, garang mobilnya. Apalagi materialnya dia pakai yang warna hitam doff, bukan yang hitam glossy, jadi kelihatan lebih adventurer lagi. Dan untuk lampu belakangnya memang masih menggunakan lampu lama. Untuk lampu mundurnya, lampu belakang utamanya masih menggunakan bohlam. Untuk lampu mundurnya udah pakai LED. Lalu kemudian di kaca belakangnya udah pakai defogger, ada third brake lamp atau lampu rem ketiga atau Hammond stop lamp istilahnya yang ada di atas itu. Nih, itu untuk membuat orang yang ada di bagian belakang tuh bisa tahu bahwa mobilnya ngerem. Lalu kemudian nggak bisa kelihatan si rem yang ada di sini tuh, kelihatan yang ada di atas. Di bagian bawah tentu ada kamera mundur untuk parking mobilnya. Jadi kalau misalkan udah ada kamera mundur plus sensor parking ada di bawah, terus masih nubruk lagi pada saat mundur, waduh, itu skill kalian yang dipertanyakan. Terus di bagian bawah ini ada aksen yang dia lebih ke black glossy, dia sewarna dengan body, bukan yang black doff. Dan di bagian bawahnya ada warna silver. Ini juga salah satu yang membuat mobil ini kelihatan lebih sangar lagi. Kenapa mobil ini
dibeli salah satunya adalah di bagian belakangnya ini. Kelihatan lebih sangar, perpaduan warna silver, hitam doff dengan black glossy. Di bagian sampingnya ada reflektor kayak gini. Ini reflektornya juga kelihatan mewah, kelihatan enak dilihatnya, posisinya kayak gitu memanjang ke bawah, sehingga sekarang diikuti oleh si Mitsubishi Expander Ultimate Facelift terbaru. Untuk sisi dalamnya, wah ini ada yang buka pintu mobil nggak ditutup rapat nih, bahaya. Nah, untuk sisi dalamnya kita mulai dari sisi kemudi atau sisi driver. Nah, ini masih dibungkus semua dengan rapih ya. Untuk yang ini dibungkus dengan rapi, nanti di unplastikin nama yang yang beli mobilnya. Dan ini materialnya dia dengan kulit dan ada benang-benang jahitan asli di situ. Udah pernah kita bahas sebelum-sebelumnya juga. Dan di bagian sini, di bagian bawah sini, untuk si power window drivernya dia udah auto, yang lain masih belum auto. Jadi kalau auto tinggal pencet sekali, lepas dia akan turun otomatis. Begitu juga sebaliknya. Ada lock unlock door-nya, ada lock unlock window-nya. Kalau kalian mau power window-nya itu nggak dinaik turunin sama anak kecil atau siapa gitu. Nah, bisa di lock di situ. Nah, terus untuk joknya, kita udah beberapa kali ngebahas juga untuk joknya, dan memang mobil ini kualitas joknya itu joknya premium. Joknya mewah dengan kulit dengan jahitan asli, dan di dalamnya juga ada dua benang jahitan asli. Dan ini joknya kalau kita lihat ada bagian depan, ada pembagian di bagian belakang, jadi yang nggak satu full kayak ke belakang kayak gitu. Nah, di sini bahkan untuk joknya masih bisa diatur posisi kemudi sesuai dengan yang kita butuhkan, sekalipun kalau kita lihat pengaturannya mengangkat semua bagian joknya, nggak di bagian depan aja atau bagian belakang aja. So far dia mengangkat semua atau menurunkan, lebih sebenarnya ke menurunkan sisi belakangnya, mengangkat sisi belakang dan menurunkan sisi belakangnya, tapi ini ikut sedikit. Nah, untuk recline-nya atau sandarannya bisa direbahkan dengan menarik tuas yang ada di sini. Dan ini joknya si Mitsubishi Expander Cross ini yang premium, dia pakai jok dengan semi bucket gitu, jadi sedikit menopang sisi kiri kanan kita sehingga kita berasa kayak dipeluk sama mobil. Dan tentu ada seat belt yang 3 titik. So kalau kalian berkendara, gunakanlah seat belt. Keamanan itu untuk keselamatan kita jauh lebih penting. Nah, ada cruise control juga pastinya. Jadi kita bisa mengemudikan mobil minimal kalau nggak salah kecepatan 40 tanpa menginjek gas. Tinggal mainkan tuas-tuas yang ada di sini dengan mengaktifkan cruise control, lalu kemudian mengangkat ke atas tombol cruise controlnya. Start stop engine button pastinya dengan pengaturan spion, lalu kemudian di bawah ada auto start dan stop engine-nya, lalu kemudian stability control. Di sebelah kiri ada audio switch, lalu kemudian untuk transmisinya pakai CVT. Transmisi terbaru CVT itu lebih smooth, lebih hemat bahan bakar juga, sehingga memang mobilnya jadi lebih irit dan lebih nyaman, nggak kedat-kedut gitu. Itu keunggulan CVT. Parking brake-nya elektrik, lalu kemudian ada auto hold-nya pada saat kalian di dalam kota gitu. Stop and go, lampu merah, kalian aktifkan auto hold, nginjek rem itu nggak mesti ditahan terus remnya gitu kan. Dilepas saja dengan auto hold itu. Lalu kemudian untuk armrest-nya, dia materialnya kulit pastinya dengan jahitan asli, dan di bagian bawah sini tempat barang, lalu kemudian tempat tisu, dan ada cup holder 2 di sini. Dan seperti ini kuncinya seperti ini, masih menggunakan kunci yang sama dengan Mitsubishi yang lainnya. Lalu kemudian untuk layout dashboard-nya, dia dengan model horizontal memanjang dari kanan ke kiri kayak gitu. Dan untuk setirnya ini masih bisa dinaik turunkan dan maju mundurkan, jadi bisa benar-benar cocok untuk orang dengan postur tubuh seberapapun tingginya. Itu masih tetap cocok. Di baris kedua juga sama. Material joknya pasti menggunakan material jok kulit ya. Untuk baris kedua dengan konfigurasi pelipatan itu 60-40. Jadi yang sebelah sini bisa dilipat 60% maksudnya. Nah, ini contohnya. Dan dia one touch, bos. Ini tinggal tarik tuas yang ada di bagian bawah sini, tinggal kita dorong ke dalam, maka dia tinggal langsung diangkat sedikit. Dan ini effortless karena ada sistem pegasnya yang ada di bawah, jadi kita nggak perlu berat-berat untuk mengangkat karena dia pakai per. Nah, itu ada sedikit bantuan pada saat kita mau mengangkat dari bawah. Dan di sini ada cup holder, tempat buat naruh minuman yang itu bisa diturunkan pada saat kursinya ditegakkan. Kalau dilipat kayak gini, ini benar-benar memudahkan akses kita untuk masuk ke dalam. Jadi memang sangat cocok untuk mobil keluarga yang bisa diajak sedikit adventure. Nah, itu yang bisa kita update, bos, tentang mobil ini. Buat kalian yang tertarik, hubungi kontak kita di deskripsi. Nggak usah ragu-ragu dan nggak usah malu-malu.
Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.